Selamat pagi, sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspiration and Solution. Pagi hari ini kita akan diskusi dan tentunya inspirasi dari seorang yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Gigi Rudy Japardi, Certified Orthodontic, UCLA, ICOI, dan FICD. Luar biasa pengalaman beliau. Ini adalah suatu kesempatan bisa mendengar langsung dari Dr. Gigi Rudy yang luar biasa, punya pengalaman sampai menimba ilmu dari Amerika Serikat untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia, khususnya Kota Medan. Bukan hanya itu, sahabat Tribuners, Dr. Rudy Japardi, Dr. Gigi Rudy Japardi juga adalah seorang pebisnis. Nah, ini kita harus diskusi lebih banyak bagaimana membagi waktu, fokus kepada profesi, dan kedua-duanya sangat luar biasa, sukses. Saya sapa dulu. Selamat pagi, Dokter. Pagi, Pak Senet. Rudy Japardi. Apa kabarnya, Dokter? Baik, luar biasa. Luar biasa. Dokter, ini mungkin banyak teman-teman, banyak media yang sudah menulis tentang profil dari Dr. Gigi Rudy Japardi ya, Certified Orthodontic yang luar biasa dari Amerika Serikat. Dan hari ini kita akan detailkan awal mula belajar ilmu sampai ke Amerika ini bagaimana, Dokter? Oke. Apa yang menginspirasi sehingga kita tahu bahwa kalau belajar menjadi seorang dokter itu bukan hanya knowledge atau ketekunannya, tapi waktu juga ya, yang cukup panjang ya, Dokter ya. Benar. Dan apa yang menginspirasi Dokter bisa sampai ke luar negeri, mau belajar lagi, mau meningkatkan ilmu lagi? Oke, jadi kita makasih Pak Senet atas perkenalannya ya. Jadi kita sharing ya, ini kita sharing aja. Memang background dari keluarga saya itu semua dokter ya. Papa saya dokter, om saya dokter semua ya. Jadi mungkin dari situ awalnya ya. Jadi saya berminat untuk masuk ke kedokteran juga ya. Kebetulan adik saya juga satu dokter ya. Jadi kita ada 4 bersaudara. Oke, jadi awalnya dari kecil, dari SMP gitu, papa saya sudah membawa kita untuk ke arah kedokteran. Ya, jadi dikenalin lah ya untuk ke arah ke medical, ke kedokteran gitu ya. Jadi kita dibawa ke ruang operasi untuk melihat dan sebagainya, dijelasin soal kedokteran ya. Nah, dari situ timbullah minat untuk kok kita nggak ikutin ya ke kedokteran gitu ya, atau ke kedokteran gigi ya. Nah, jadi berselang waktu akhirnya saya masuk ke kedokteran gigi gitu. Jadi tidak mengikuti papa saya gitu. Jadi kebetulan papa saya itu dokter ahli kebidanan. Oke, jadi luar biasa. Ya, jadi akhirnya saya masuk ke kedokteran gigi di Universitas Sumatera Utara (USU). Ya, di sana kita mulailah suatu jenjang ya untuk mengikuti proses di kedokteran gigi ya. Oke, jadi berselang waktu saya di kedokteran gigi, kita biasalah namanya kuliah ya, membagi waktu kuliah saya juga ikut membantu meringankan orang tua. Oh ya, luar biasa. Jadi saya caranya bagaimana, Dokter? Jadi sambil kuliah saya juga sebagai agen asuransi. Wah. Jadi ya prinsip saya sebenarnya, kita kalau bisa membantu kenapa tidak gitu loh. Yeah. Ya, atau bisa dapat uang saku sedikit gitu ya. Jadi saya sambil kuliah saya membagi waktu, saya kerja sebagai agen asuransi gitu. Oh, luar biasa, Dokter masih menyempatkan diri untuk istilahnya kemandirian secara keuangan. Benar. Bisa meringankan dan membantu orang tua, membantu diri sendiri juga ya dari sisi finansial ya. Dan ini tidaklah mudah, Dokter, kan di satu sisi kedokteran kita melihat ya, teman-teman yang di sekolah di kedokteran itu biasanya PR banyak dan kemudian konsentrasi juga harus tinggi supaya bisa selesai dan dapat menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu ya. Benar. Iya. Dan
bagaimana cara membagi waktu pada saat itu ya, Memang dokter? kalau kita masuk ke kedokteran atau kedokteran gigi itu waktu kita hampir full time di situ ya. Ya. Apalagi kita di kedokteran gigi itu kita banyak bagian yang harus kita masukin. Umpamanya bagian penambalan, pencabutan, konservasi gigi dan sebagainya ya. Jadi kita masuk satu bagian akan diberikan kasus. Umpamanya 10 orang yang penambalan kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan sebagainya. Jadi kalau kita hanya menunggu pasien yang datang dari luar ke USU, ke kampus USU untuk berobat, itu rasanya sangat sulit. Karena di dalam bagian itu kita banyak lagi, bukan kita aja, bukan tahun saya aja gitu. Ada yang tahun yang Mereka harus praktek juga. mereka ya? harus masuk ke situ semua. Jadi setiap bagian tuh harus dilewatin. Gitu. Jadi kalau kita masuk situ ada banyak orang juga yang lagi namanya tuh koskap ya. Kita bilang di koskap udah. Jadi di bagian itu sudah banyak orang, kita masuk, kita mengharapkan pasien dari datang ke klinik itu Masih nggak akan terbatas siap. ya? Bagaimana strateginya waktu itu? Jadi- Dokter bisa menyelesaikan praktek ini dengan Benar. Jadi akhirnya lancar. kita harus mencari pasien sendiri. Oh, oke. Gitu. Jadi kita mencari pasien sendiri sesuai dengan kasus yang kita butuhkan. Oke. Jadi ceritanya Pak Sanit siap pulang kuliah, kita udah Cari hunting lagi. pasien. Oh iya. Kita sudah hunting pasien ya. Yeah. Jadi pulang kuliah kita hunting pasien. Itu ke klinik-klinik atau ke Enggak, kita ke dokter? masyarakat langsung. Oh iya. Jadi yang paling sering kita Perawatan. cari pasien itu adalah di daerah, kalau kita sekarang bilang Little India ya, Kampung Madras itu. Ya. Jadi kita cari pasien di situ banyak pasien yang sebenarnya membutuhkan perawatan gigi. Perawatan, ya. Gitu. Diberikan perawatan gratis Betul. ya, sambil Jadi kita memberikan perawatan gratis. diperiksa lagi ya. Benar. Jadi kita cari, kita periksa satu-satu loh pasien yang di sana, kita periksa. Oh ini ada kasusnya yang bisa kita selesaikan, kita nanti kita bawa ke klinik. kampus, ke klinik. Di kampus ya. Iya, di kampus. Perlu bukan hanya kuliah secara teori saja ya, Benar, dokter ya. benar. Tapi perlu praktek dan bisa harus praktek, dan praktek ini adalah sebuah mandatori yang harus dilewati, bukan hanya teori. Apalagi di kedokteran gigi ya. Betul, bukan hanya baca-baca sudah bisa Benar, tambah atau benar, cabut, tapi harus benar. dipraktekkan ya. Benar, karena di Dan- kedokteran gigi itu setelah teori kita koskap namanya, itu langsung kita mengerjakan pasien di bawah bimbingan dosen ya. Dan kerjaan tangan itulah yang sebenarnya yang kalau untuk dokter gigi itu kerjaan tangan itulah sebenarnya yang betul-betul harus dijaga. Ya. Dokter, kalau kita cerita kedokteran gigi kan, pasti bukan hanya pengobatan, tapi juga ada estetikanya ya. Betul. Ini bagaimana menggabungkan keduanya? Misalnya merawat gigi dan kemudian membuat sarung gigi, dan selain dari aspek kedokteran, tapi tampilannya harus estetika bagus. Bagaimana mengkombinasikan keduanya ini? Kan di satu sisi perlu seni juga kan, Benar, dokter? benar. Jadi makanya saya bilang tadi, kalau di kedokteran gigi itu, dokter gigi itu pekerjaan tangannya yang harus dijaga ya. Karena namanya pengobatan gigi, perawatan gigi semua jatuh-jatuhnya nanti ke estetik yang bagian depan. Iya, iya. Ya kan, kalau bagian dalam oke, itu Itu untuk gak ada fungsional masalah ya, ya. untuk dipergunakan untuk makan ya. Tapi kalau untuk depan itu selalu harus estetik. Iya, iya. Itu yang terlihat ya. Iya. Nah, makanya itu kita kerja harus halus. Ya, kita juga harus tetap update dengan teknologi, model-model dan sebagainya. Kemudian paling penting juga kita harus edukasi Oke. pasien dari dini gitu. Oke. Jadi- itu bagaimana? Nah, Maksudnya edukasi ke pasien. Biasanya kan pasien awareness untuk mencari dokter gigi itu pasti ada masalah. Benar. Setelah ada masalah baru Setelah datang ada ya. masalah. Benar, Ini benar. how to educate yang mereka yang supaya bisa aware dari kecil ya, Benar. bahkan dari balita sudah dijaga supaya kesehatan giginya tumbuh menjadi gigi yang sangat sehat. Benar, benar. Jadi sebenarnya itu pengetahuan itu sejak dini harus kita terapkan. Karena kenapa? Karena cara penyikatan gigi yang salah saja itu bisa membuat gigi abrasi, gusi yang abrasi dan sebagainya. Jadi biasanya saya tuh selalu dulu sering ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi
perawatan dan menjaga gigi itu untuk anak-anak sekolah. Wah, luar biasa. Karena dari mulai anak-anak sekolah itu gitu. Iya. Kadang anak sekolah itu dari orang tua, pengajar orang tuanya juga salah gitu. Jadi sebenarnya kita nggak menyalahkan orang tua. Sebenarnya mereka itu tidak mengerti sebenarnya. Tidak mengetahui caranya yang benar gitu. Iya, iya. Perlu pemahaman juga ya Betul. dokter ya. Jadi saya sering ke sekolah-sekolah itu untuk edukasi. Kebetulan banyak sekolah yang mengundang saya untuk memberikan edukasi ke anak-anak itu. Jadi kita datang mengedukasi dengan santai ya. Karena anak-anak itu kan setengah guyon, setengah dia paham nggak paham, jadi kita harus sesuaikan itu caranya ya. Dan itu di level sekolah menengah dasar, sekolah dasar atau di taman kanak-kanak sudah diedukasi? Itu bagusnya seperti ada. apa? Ya. Biasanya dari kemarin tuh saya di TK ada, di SD ada, SMP ada, dan bahkan di SMA pernah. Dokter sedikit berbeda ya dengan kalau biasanya dokter, yang namanya dokter itu biasanya fokusnya ke pengobatan dan jarang komunikasi. Ini bagaimana membangun komunikasi eksternal ini? Apakah memang dari awal sudah terbiasa untuk berinteraksi dengan masyarakat? Ini bagaimana, dokter? Benar. Sebenarnya saya pribadi itu saya suka berteman ya. Extrovert ya. Termasuk benar, extrovert benar. juga. Saya suka berteman. Artinya kenapa? Prinsip saya banyak teman, kita banyak pengetahuan yang bisa berbagi, kita sharing. Ide dan sebagainya, kesempatan ya mungkin kesempatan bisnis juga kita tidak tahu ya. Kemudian karena prinsipnya juga kita banyak teman, satu hari kita pasti akan meminta bantuan teman lah, siapapun itu. Itu saya sangat megang itu karena kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita membutuhkan orang lain, teman, komunitas dan sebagainya. Ya, kebetulan saya setelah pulang dari sekolah di luar negeri, saya ikut organisasi non-profit waktu itu. Jadi di situ kita bisa berkembang, artinya dalam hal komunikasi yang bagus, ya kan, gimana memimpin, kita menjadi leader dan sebagainya. Karena kita di segi profesi itu kita nggak mendapatkan pengetahuan itu. Di luar dari situ kita harus mencari sendiri. Ya kan, memimpin gimana, minta tolong ke orang lain, leadership gimana gitu ya. Jadi saya mengikuti organisasi tersebut sampai menjadi apa ya, mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan di ilmu kedokteran ini ya, bisa berinteraksi, bisa memimpin tim, dan itu sangat berguna untuk klinik dan juga bisnis dokter juga. Betul. Dokter, ini kenapa dokter akhirnya melanjutkan kuliah lagi spesialis di UCLA, Los Angeles di Amerika sana? Betul. Apakah ilmu yang diperoleh kurang cukup? Jadi kita sebagai pribadi yang setelah menyelesaikan sekolah, ya kalau saya prinsipnya kalau kita bisa tambah lagi kenapa tidak gitu. Kalau kita ada rezeki bisa ke luar negeri atau sekolah lain atau mengambil spesialis, why not gitu. Kenapa kita harus stay di satu level yang sudah kita rasa sudah cukup? Jangan, kalau bisa kita ada kesempatan, ada rezeki, kita ambil lagi yang lain. Berarti dokter juga termasuk karakter yang tidak puas terhadap keadaan sekarang ya, ingin maju terus. Betul. Prinsipnya ingin maju terus, untuk update terus supaya bisa memberikan yang terbaik kepada pasien dan environment juga ya dokter ya. Nah, spesialis di Amerika nih ortodontik ya, dokter. Itu berapa lama ya? Saya di sana mengambil spesialis itu 3 tahun. Kemudian saya praktek di Amerika 2 tahun. Jadi sempat praktek di Amerika? Sempat praktek di Amerika selama 2 tahun. Itu wajib atau bagaimana? Tidak wajib. Cuman saya mengambil pengalaman lah. Bagi saya pengalaman itu sangat penting. Biarpun kita di situ mengikuti dokter lain ya, kita kan belum bisa buka sendiri atas nama sendiri dan sebagainya. Banyak ketentuan yang harus kita ambil, license, ujian dan sebagainya. Dan sangat strict ya. Benar. Dan sempat 2 tahun. Pengalaman yang luar biasa yang mengesankan bagi dokter apa ya selama praktek di Amerika itu? Jadi kita dari Indonesia ya terutama, karena native language kita atau bahasa kita kan Indonesia ya. Nah, kita sekarang berangkat ke Amerika. Dengan modal les bahasa Inggris di Medan. Benar ya? Les bahasa Inggris gitu ya. Nah, sampai di Amerika waktu itu saya memang kewalahan.
Kan bahasanya teknis sekali kan. Benar, karena bahasa kita sekarang udah harus merubah bahasa native kita dari Indonesia ke bahasa Inggris yang setiap hari akan dipakai, kemudian ditambah dengan bahasa-bahasa kedokteran. Oke, mungkin di kita di Indonesia kita di USU kadang kita ada buku-buku yang bahasa Inggris kita masih oke lah. Ya. Nah, jadi sampai sana kita berubah. Oke. Jadi sempat kewalahan. Berarti 3 tahun kuliah, setelah kuliah baru praktek 2 tahun ya, dokter? Benar. Ya, berarti total 5 tahun di sana. 5 tahun, benar. Ini bagaimana dokter melalui ini semua? Karena kalau bicara ketemu pasien, sempat salah komunikasi, kacau, dokter. Ini bagaimana bisa melewati ini dan bisa membantu pasien-pasien di Amerika sana? Oke, jadi yang tadi saya bilang kita kewalahan pada awalnya ya. Waktu kuliah kita kewalahan. Jadi dari segi ilmu, dari segi kepintaran, kita orang Indonesia itu tidak kalah. Oke, tapi dari segi bahasa, dari segi teknologi, dari segi alat-alat kedokteran, kita kalah jauh. Waktu saya di sana ya. Jadi sempat kewalahan itu malahan waktu kuliah awalnya. Saya sampai merekam apa yang dikatakan dosen itu. Saya merekam. Ini strategi. Benar. Ini strategi. Maksudnya ini juga menjadi masukan bagi teman-teman yang sedang kuliah di luar negeri. Kalau terjadi kendala bahasa, jangan terlalu panik dulu. Benar. Boleh direkam di awal untuk diputar ulang, belajar lagi. Benar. Jadi saya yakin kalau untuk milenial Gen Z sekarang itu harusnya udah lebih native lah ya, karena pelajaran bahasa Inggris di sekolah itu udah wajib ya. Jadi saya waktu itu merekam, kemudian setelah pulang saya mendengar kembali rekaman itu setiap hari. Itu rekaman berapa lama sampai bisa dokter kan 3 tahun kuliah di sana. Itu rekam ulang berapa kali baru bisa tidak perlu merekam lagi? Itu saya melakukan itu sekitar 6 bulan. 6 bulan ya. Jadi saya pulang, saya mendengar kembali rekaman itu, sambil membuka kamus. Itu pun rekamnya harus diam-diam ya? Enggak apa-apa. Di sana mereka enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Jadi sambil membuka kamus, ada yang tidak kita mengerti kata-katanya. Betul. Jadi saya sambil melihat di kamus gitu. Jadi selama itu saya kewalahan sekitar 6 bulan 7 bulan lah ya. Setelah itu mulai terbiasa, karena orang Amerika kalau berbicara itu kita nangkapnya sangat kurang. Ya, nangkapnya sangat kurang karena kita nggak terbiasa Indonesia menggunakan bahasa Inggris waktu itu ya. Tahun berapa itu dokter ke waktu di Amerika? Saya ke Amerika itu tahun 97 akhir, itu berarti 98. Dan itu juga nggak mudah ya dokter ya. Iya. Dolar lagi naik-naiknya. Ya itu waktu lagi masa-masa krisis ya, Krismon itu ya. Dolar kalau nggak salah jadi 2.500 jadi 16.000. Benar. Dan itu biaya tiba-tiba kali 6. Benar, langsung meningkat luar biasa. Makanya saya di sana juga sempat kerja. Kerja juga ya. Saya kerja karena saya ini orangnya terbiasa untuk bekerja, artinya nggak bisa bilang duduk diam sambil nggak ada kerjaan ya. Jadi saya sana bekerja. Saya bekerja ada 3 tempat. Saya bekerja sebagai waiters di restoran, ya. Kemudian saya bekerja sebagai kasir. 3 tempat. Jadi itu satu lagi dokter? Sama. Jadi 2 di waiters, 2 restoran di waiters, 1 di kasir. Kasir bagi waktunya kan 7 hari. Benar. Bagaimana? Jadi saya kan part time, jadi ada waktu yang saya harus ke kampus. Kadang kita ke kampus bisa sampai malam. Ya sampai jam 6 jam 7. Kadang kita ke library lagi ya. Jadi kalau waktu yang nggak saya ke kampus itu saya kerja berapa jam sempatnya. Makanya saya terpaksa harus bagi ke 3 tempat. Nah yang lucunya waktu itu saya sempat dimarahin orang tua. Oh ya? Iya, karena kenapa? Orang tua bilang, katanya. Betul, maksudnya. Gak fokus jadinya. Jadi orang tua bilang, lu disuruh ke sana untuk sekolah, bukan untuk kerja. Gitu. Ya kan? Ya, karena saya lebih saya bisa bersyukur lah ya. Saya bersyukur artinya orang tua masih yang sanggup sangat care dan sanggup maksudnya membiayai saya sekolah ya. Nah, jadi saya bilang sama orang tua saya waktu itu, nggak apa-apa. Saya sekolah tetap saya konsentrasi ke sekolah. Tapi ini saya mengambil pengalaman kedua untuk ya sekedar uang saku, meringankan mereka sedikit juga udah bagus ya. Pada waktu itu memang kita padahal di
dihargai nggak seberapa. Ya, Sejam waktu itu mungkin hanya $4.50 ya, ya. 1 jam gitu ya. Tapi Ya. puas gitu. Gaji Value-nya. pertama kita kan kita Sendiri, ya. kan. Kemudian teman-teman traktir dong, traktir. Iya, iya. Traktir. Malah nggak cukup. Nombok. Gajinya nombok lagi. Itulah pengalaman. Benar, itu pengalaman. Tapi Jadi at least tapi saya kita- bersyukur lah Iya, waktu iya, itu iya, bisa iya, iya. masih bisa bekerja, menyelesaikan kuliah. Kemudian pengalaman itu yang mungkin sangat susah untuk didapatkan lagi. Di Amerika banyak dari pelajar-pelajarnya waktu di spesialis ortodontik ini Asia atau Banyak orang Amerika, Amerika, ya? ada yang dari Korea, dari Jepang juga ada, orang Amerika banyak. orang Amerika Iya, banyak ya? iya. Kemudian kita juga ada kumpul dengan anak-anak Indonesia lah ya di Oke. Amerika lah ya. Kita ada komunitas itu komunitas mahasiswa Indonesia di Amerika. Oke. Saya juga ada ngikutin gitu. Jadi itu mungkin kumpulnya ya di hari-hari Minggu. Sharing-sharing pengalaman ya, saling mendukung ya, apa yang kadang bisa Sabtu kita keluar informasi bareng. ya. Ya benar. Tapi waktu itu dokter kan bukan seperti sekarang ya dengan WA, internet, sosial media yang sangat terkonektif. Benar. Pada saat itu kan masih terbatas ke SMS, Benar. Malahan waktu itu masih menggunakan telepon sama yang ICQ. Telepon. Kalau Pak Iya, Senet pernah ICQ yang di komputer itu untuk Ya. komunikasi. Oh, oke. Ya SMS ada, cuman kan SMS. lagi mahal waktu itu Lagi ya. mahal, Telepon ya. dan apa mahal Ya, ya. ya. Iya. Dan tidak mudah juga ya untuk mengumpulkan teman-teman ya. Begitu janji hari ini seminggu lagi datang, otomatis itu datang sendiri ya pada saat itu ya. Betul, benar. Di Amerika pengalaman yang paling menurut value yang paling tinggi di sana waktu kuliah, value yang paling tinggi apa Value yang paling didapat? tinggi ya. Kalau saya boleh bilang orang Amerika itu sangat-sangat percaya pada orang. Oh, oke. Oke, jadi mereka itu begitu positive thinking artinya terhadap orang. Oke. Jadi dia sangat percaya kita gitu. Ya. Jadi makanya itulah mungkin yang kemarin itu kebobolan soal yang WTC ya. Oh, Yang masalah yang WTC Twin ya. Tower ya. Betul. Ya. Karena pada waktu itu kita bisa mengantar penumpang di bandara sampai di depan pintu belalai sebelum masuk pesawat. Oh ya, itu Waktu itu diizinkan ya. waktu itu ya. Betul, waktu itu. Jadi mereka sebenarnya percaya banget sama orang. Gitu. 2001 WTC ya. Betul ya. Iya. 2001 di bulan September. Ya. Dokter masih di sana. Saya masih di sana. Jadi saya masih di sana, malahan saya nggak tahu masalah itu. Yang tahu duluan papa saya di Medan. Oh, oke. Karena waktu itu kan mereka di sini udah malam. Iya, Mereka nonton CNN. Ya. Ya kan, waktu itu kejadian. Ya. Kita di sana waktu itu saya di LA itu beda 3-4 jam dari di New York di sana. Ya. Jadi papa saya telepon saya masih tidur. Oh, oke. Saya masih tidur, dia bilang, "Lu nggak baik-baik aja kan?" "Loh, kenapa?" Saya bilang. Masih tidur. Itu ada kejadian ini kan, baru saya nyalain TV. Oh, oke. Ya. Jadi waktu itu saya masih di sana. Itu kepercayaan sangat tinggi ya. Betul, mereka sangat tinggi. Jadi makanya kita harus memegang itu. Dan kedua, mereka itu harus benar-benar ngikutin SOP atau standard operational procedure. Kepercayaan tinggi dibarengi dengan komitmen terhadap SOP Kerjaan dan, kita. Job desk dari pekerjaan yang kita deliver ya. Betul. Jadi waktu saya praktek sana itu kita wajib, itu SOP kita wajib untuk menjelaskan sepenuhnya kepada pasien apa yang kita mau lakukan. Itu untuk harus pengobatan. semuanya. Wajib. Di awal cerita semua. Betul. Baru mereka setelah diberikan setuju, izin, setuju, baru kita ya. lakukan. Ya. Jadi itu wajib. Di Amerika itu prosedur itu semua wajib. Jadi kita periksa dulu, mereka pasien datang mendengar keluhan dari mereka. Oke, kita periksa, kemudian kita harus jelaskan secara detail ke mereka. Jadi itu sana ada hukum law yang menjaga itu. Oke. Jadi kita nggak boleh bisa malpraktek, itu kita bisa disub. Tapi apakah bagaimana ya dokter? Misalnya ada pasien yang datang sudah dijelaskan, ternyata setelah itu apakah mereka bisa katakanlah berubah pikiran nggak? Misalnya, oh enggak, saya maunya bukan seperti itu.
Enggak ya? Biasanya enggak. Biasanya mereka enggak. Mereka komitmen. Iya, jadi mereka kemudian untuk kasus-kasus yang memerlukan pembedahan Itu harus tanda tangan, atau ya? pencabutan itu kita ada conscious letter yang mereka harus tanda tangan. Oke. Jadi bahwa mereka setuju, mereka mengerti apa yang akan kita lakukan. Jadi kita terhindar dari masalah-masalah yang lain. Karena di Amerika dikit-dikit kita bisa disu, bisa diapain orang gitu. Karena legal sistemnya sangat kuat ya. Mereka HAM mereka itu betul-betul sangat tinggi. Standar yang mereka tinggi itu tinggi untuk ya. hak asasi manusia dan merespek betul manusia ya, betul, dan customer ya, betul. atau klien atau pasien mereka iya, ya. Iya. Dokter, pengalaman apa yang, kalau itu kan pengalaman yang sangat value, yang sangat luar biasa ya, kepercayaan dan kemudian everything by system, standard operating procedure yang rapi. Betul. Artinya benar-benar apa yang kita sampaikan itulah yang dikerjakan. Benar-benar komitmen yang highly komitmen ya. Yes. Pengalaman apa yang mungkin semacam tidak menyenangkan dari dokter? Tidak menyenangkan ya. Di sana mungkin yang tidak menyenangkan, kita selalu kalah dalam hal bersaing dengan mereka. Oke. Ya, kalahnya bukan dari ilmu yang tadi saya bilang, tapi dari peralatan dan sebagainya. Kadang kita malu sendiri melihat sesuatu alat yang kita belum pernah lihat, kita menanyakan ke mereka. Padahal itu udah biasa. Padahal itu katanya udah dari basic punya gitu. Oh. Jadi kadang itulah yang buat kita, waduh, minder di awal. Minder gitu. Kenapa kita? Ya, makanya saya bilang dari segi ilmu kita tidak kalah, tapi dari segi teknologi alat kita mungkin masih kalah waktu itu ya. Jadi pengalaman yang itulah yang mungkin yang awalnya sama kesulitan kita waktu kuliah mungkin itu ya. Tapi selebihnya kalau kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan, dengan keadaan sana, Amerika itu very welcome. Very welcome ya. Very welcome. Yang penting ikuti proseduralnya, legal sistemnya, kesalahan dan ya, sebagainya. Ikutin aja. Namanya kita di negara orang, semua ada peraturan, tata tertib dan sebagainya. Kita ikutin aja. Kita akan aman. Dokter, di awal-awal kan ada kesulitan bahasa ya, dan kemudian perbedaan teknologi yang sesuatu yang belum dilihat. Ini ya Amerika lebih maju lah dari sisi teknologi. Dan kemudian ada kendala bahasa. Benar. Apakah ini bagaimana mengovercome ini semuanya menjadi sebuah rutin? Ini adalah biasa yang harus kita lewati. Bagaimana? Betul. Kan tidak semua kita bisa melalui ini dengan mudah. Benar. Jadi waktu itu banyak yang kita tidak mengetahui, banyak yang kita tidak tahu alatnya untuk apa dan sebagainya. Jadi waktu itu kita tidak boleh malu. Artinya memang kita nggak tahu ya. Udah kita bertanya aja. Nanti mau dijelasin atau mau diapain atau diejekin atau apapun itu saya nggak mau tahu. Gitu itu ya. terserah. Yang penting kita tahu, kita bisa menyelesaikan sekolah kita dengan baik. Jadi pada waktu itu bertanya saja. Dan banyak sekali yang teman-teman waktu itu yang mengambil spesies yang sama itu banyak membantu juga. Karena mereka mungkin tahu juga kita bukan dari negara yang maju. Pasti banyak yang kita tidak tahu, keterbatasan untuk alat, pengetahuan alat dan sebagainya. Modalnya semangat harus tinggi dokter ya. Semangat harus tinggi, jangan malu, tanya saja, menyerah, bertanya. ya. Jangan. Soalnya di sana kan kita nggak dikenalin orang ya, jadi nggak usah malu ya. Ini sebuah inspirasi ya, dimana kalau kita berada di suatu tempat ya sahabat Tribuners ya, memang kita harus banyak bertanya dan kemudian semangat kita tidak boleh kendor ya, maju terus untuk perbaiki ya, mengikuti law yang ada supaya kita dapat berkembang. Dan ilmu itu bukan hanya tergantung apa yang diberikan, tapi keaktifan kita juga untuk menggali lebih banyak lagi. Benar, itu benar. Jadi kita harus aktif sendiri juga dan sebagainya, karena kuliah di luar negeri itu kita yang harus aktif. Artinya apa? Kita yang bertanya. Oke, karena dosen itu memang mereka menjelaskan secara rinci dan sebagainya, tapi kita juga harus aktif sendiri, mencari yang lain lagi, ke library lagi. Jadi apapun itu kita nggak boleh pasif. Mau di pendidikan, di mana kita harus aktif sendiri. Dokter sangat aktif ya. Kerja, library, baca, rekaman. Ini betul. Jadi prinsip saya, kalau kita bisa mengetahui banyak ilmu, banyak pengalaman di luar bidang saya sendiri, kenapa? Itu kan menjadi nilai plus di kita ya.
Saya juga tahu sedikit-sedikit tentang hukum lah, teknologi nggak usah bilang karena saya dari dulu memang sangat hobi teknologi. Khususnya di Khususnya bidang digital atau di mesin-mesin? Di digital, Digital, ya. di handphone, komputer Iya, dan iya, sebagainya iya, iya. itu. Saya sangat itu ya. Jadi saya maunya banyak belajar sih. Saya banyak belajar biarpun bukan di bidang saya aja gitu. Iya, Jadi saya iya, banyak belajar dari bidang lain juga. Dokter, selama 2 tahun selesai spesialis ortodontik, kemudian praktek 2 tahun. Pasien tersulit di Amerika Pasien tersulit tuh yang sebenarnya pernah dihadapi. Ini case, maksudnya pasien yang paling sulit lah itu harus benar-benar konsentrasi, ilmu, highly concentrate dan skill. benar-benar. Saya Pernah pernah ketemu? menerima satu pasien yang kasusnya memang sangat berat ya. Itu kalau kita di kelas di ortodontik itu namanya kelas 3, artinya rang bawahnya lebih maju dari rang Oh, oke, atasnya oke. ya. Jadi itu tapi kasus itu tidak terselesaikan oleh saya waktu itu karena boleh dibilang kan kita pengalaman masih sedikit. Jadi Iya. akhirnya saya dibantu juga tetap sama pemilik klinik itu. Iya, Jadi kita berdua yang menyelesaikan kasus Iya, itu. iya. Jadi itu Termasuk kasus lah dokter menyelesaikan, tapi tim lah. betul betul karena waktu itu ya kita masih Tim ini minim kan pengalaman ya. tim yang menyelesaikan. Benar, Ya. jadi pengalaman masih sedikit ya. Kasus kita belum pernah melihat kasus begitu yang lebih rumit dan sebagainya. Jadi kita dibantu sama dokter itu. Jadi dan sana mereka mau membantu. Oh, oke. Jadi mereka itu Sangat tidak teamwork ya, benar. suportif Benar. ya. Jadi mereka itu boleh dibilang tidak pelit ilmu. Ya, 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 ya. Mereka mau terangkan asal kita mau nanya, kita mau belajar. ya. Mereka lihat kita aktif, kita akan diajarin. Ya, ya, ya. Kita akan diajarin. Sangat care kepada human ya. Betul, Ya. betul. Karena mereka tahu kita juga sampai waktu itu dia juga menganjurkan saya ambillah license untuk praktek di Amerika. Kalau sempat diambil, dokter nggak pulang-pulang, nggak di tribun lagi nih dokter. betul, betul. Tapi sana nggak gampang. Kita Nggak dari gampang, ya? foreigner student yang datang ke Amerika untuk sekolah ya. Kemudian Ya. kita harus ngambil license gitu banyak. Part A, Part B dan National Board dan Oh, itu sebagainya. sangat panjang sekali ya. Sangat panjang sekali. Tua di sana dokter. Kita udah spesialisnya udah mulai tua ya, Iya. apalagi ngikutin Tua di ujian sana, lagi ya. Tapi memang mereka membangun karir yang sangat Benar, long term supaya value-nya dapat semua ya. benar. Di sana dentis itu betul-betul sangat Profesional, dihargai ya. profesional, dihargai dan itu salah satu pendapatan terbesar Di dari kedokteran. profesi itu dokter gigi. Oh, oke, oke, oke. Mahal, sana mahal. Ya, ya, ya. Cabut satu gigi tambah Tapi- satu gigi bisa $200-300. Betul ya. Jadi kita di Medan ini punya Pak Dokter Gigi Rudi Japarti, itu beruntung ya, pengalaman dari Amerika, pernah merawat pasien bule, Iya, dan kemudian ilmunya dibawa ke Indonesia, Medan, Sumatera Benar, Utara. benar. Beruntung nih kita orang Medan ini. Dokter juga mengambil spesial di ICOI ya, implan ya. Iya, Itu di implan. mana dokter? Di Amerika juga. Amerika juga. Cuman license saya ambil di waktu itu kita harus di Singapura, kita harus ikutin handworknya sama khususnya di Singapura. Di Amerika saya ngambil tuh. Oke. Ah. Dan itu berapa lama waktu itu? Waktu itu setahun juga. Setahun juga. Setahun Total ada 6 tahun juga Benar, 6 di tahun. Amerika ya. 5 tahun di Amerika, setahunnya di Singapura. Di Singapura ya. Singapura. Jadi implan itu kan teknologi waktu itu teknologi yang masih sangat baru ya. Waktu Tahun itu. berapa itu dokter? Berarti tahun 2002-an itu. 2001 2002 ya. Jadi berdekatan dengan selesainya Betul. praktek di Amerika Betul, juga ya dokter betul. ya. Jadi teknologi itu masih sangat mahal dan sebenarnya di luar negeri tidak begitu baru, di Indonesia yang masih boleh Baru bilang ya. baru Iya, dan iya. sangat mahal. Karena bahannya itu yang memang mahal. Bahannya ya. Iya, jadi implan itulah pengganti kalau kita udah tidak ada gigi lagi, Akar namanya giginya, ompong, ya. akarnya udah nggak ada. Bisa ditanam ya. Iya, itu kita Luar tanam biasa. implan. Luar biasa sekarang teknologi. Ya, tambah Dokter, maju. tambah Terus maju sama ya? maju sampai sekarang tambah maju. Tambah terus. maju ya. Tidak pernah berhenti Tidak untuk terlepas, belajar ya. betul. Jadi kita udah selesai pun kita tetap harus update ilmu, teknologi, obat-obatan yang keluar setiap hari. Tiap Benar. tahun benar, itu ada benar, inovasi baru ya. benar. Karena itu Dokter- mempermudah kita gitu loh, Dokter teknologi. pembelajar ini luar biasa. Sahabat Tribuners ya, memang tidak pernah merasa tua untuk belajar, dan itulah esensi dari
sebuah ilmu pengetahuan ya. Benar, Karena berubah terus. Kemudian setiap tahun itu penelitian jurnal-jurnal di kedokteran dan di ilmu-ilmu lain berkembang terus. Dan itu mungkin akan mendapatkan sesuatu inovasi yang lebih baik lagi. Benar. Dokter, kalau kita cerita kedokteran gigi 5 tahun atau 10 tahun lagi, ini akan terjadi seperti apa? Kalau dokter melihat, karena ini teknologi yang sebelumnya hanya bisa menambal, kemudian sarung gigi, dan kemudian teknologi implan yang sudah ompong bisa ditanam, muncullah gigi. Betul. Ini 5 atau 10 tahun lagi akan terjadi seperti apa? Teknologi di kedokteran ini. Itu pasti berkembang sangat pesat lagi, ya. Itu berkembang sangat pesat. Yang kedua, prosedur itu jadi lebih simple. Oke. Dan mungkin dulu alatnya besar, sekarang bisa jadi lebih kecil. Lebih mikro. Ya, lebih mikro dan sebagainya ya. Karena teknologi, apalagi kita kedokteran gigi itu berkembang terus yang tadi saya bilang ya. Jadi dan mereka perusahaan-perusahaan itu tetap melakukan research untuk yang lebih terbaik lagi dari sekarang. Oke, jadi mungkin itu nanti akan tambah kecil dan sebagainya. Jadi prosedur mungkin dulu ada 5 prosedur dari nomor 1 ke nomor sampai nomor 5. Ya, ke depan mungkin jadi 1 sampai nomor 3 udah selesai. Kemudian waktu perawatannya bisa lebih singkat. Ya kan? Dulu satu implan begitu kita tanam implan ke gusi, itu kita harus menunggu 6 bulan sampai setahun kadang. Ya. Sekarang udah enggak. Sekarang untuk zaman sekarang enggak lagi. 3 bulan bisa, immediate loading bisa, begitu kita tanam. Kita perlu tunggu selama itu lagi, betul. Gak perlu tulangnya kuat ngikat dulu. Betul. Udah. Ya. Bisa tapi itu pun tergantung kasus ya. Tergantung kasus, keadaan gusi, tulangnya gimana, kepadatan tulang dan sebagainya. Hebat ya sekarang ya. Teknologi tambah maju, pasti tambah bagus. Karena itu tambah membuat kita gampang. Dan nggak usah dari kedokteran gigi aja. Teknologi lain, smartphone kita dan sebagainya itu kan sangat membantu kita sebenarnya. Iya. Kita nggak terlepas dari handphone sekarang. Luar biasa. Ya? Asal mau keluar pasti handphone nggak ketinggalan dulu. Iya. Nah, teknologi membantu kita. Tapi bagi orang yang mau mengikuti dan mau belajar teknologi itu. Wah, luar biasa. Hari ini kita mendapatkan insight, inspiration yang luar biasa dari Dr. Rudy Japardi. Bagaimana pengalaman belajar, selalu inovasi, haus akan ilmu pengetahuan, update terus. Sebenarnya value apa yang Dr. Rudy berikan kepada pasien? Yang komitmen apa yang diberikan sehingga ini memberikan yang terbaik ini secara terus-menerus? Kita pasien tuh percaya sama kita. Benar ya. Kalau pasien nggak percaya sama kita, dia nggak akan datang ke kita. Ya, dia percaya kita. Jadi bagaimana caranya kita tidak membuat pasien kecewa? Memberikan yang terbaik dengan kualitas yang bagus untuk pasien. Itu komitmen. Value for pasien kita. Betul. Lah ya. Dia percaya, kita harus jaga kepercayaan itu dijaga sehingga bisa memberikan harapan mereka sesuai dengan yang diberikan. Kemudian kita kan membalikkan sesuatu yang mungkin mereka lagi sakit, kita membaikkan yang sakit. Mereka tidak bisa makan, kurang bisa makan karena giginya bermasalah, kita memberikan kemudahan untuk mereka makan kembali. Jadi itu adalah untuk kepuasan dan kenikmatan yang luar biasa, dokter. Betul. Jadi kita menjaga itulah. Jadi kepercayaan apa yang kita kerjakan, kita tanggung jawab. Kan ada hukumnya, ada sumpah jabatan. Yang paling penting kan tanggung jawab ke atas ya. Iya. Luar biasa, sahabat Tribuners, ini tidaklah mudah. Seorang dokter memberikan terbaik, melayani, prosedural, dan ini harus dijalankan. Itulah komitmen dari profesi seorang dokter. Benar. Dokter, ini menarik ini. Selain di profesi kedokteran, dokter juga ada bisnis di kopi ya. Nah, ini menarik, dokter. Antara dokter dengan kopi biasanya agak jauh ya. Ini bagaimana dokter bisa terinspirasi menjadi lebih dekat? Karena awal mulanya kalau tidak salah saya pernah diskusi sedikit, dokter awalnya karena hobi minum kopi ya. Dokter bisa diceritakan ini pengalaman ini pada saat di Amerika ya, dokter? Benar. Jadi, waktu itu tahun berapa ya? Itu tahun 98 lah waktu 98 ya? Iya. Waktu 98 dokter
di Indonesia sudah minum kopi atau belum ya? Belum. Sampai di sana baru terbentuk Sana baru minum hobi kopi. ini ya. Benar. Oke. Jadi masa waktu di Indonesia pada waktu itu kita itu pada masa itu tidak minum kopi. Karena waktu masa itu orang tua yang banyak minum kopi. Karena kenapa? Waktu itu kopi kan di Indonesia itu boleh dibilang rasanya itu nggak cocok ke kita. Artinya pahit banget, asem banget waktu itu ya. Nah, jadi begitu saya ke Amerika sekolah, di sana orang bangun tidur cari kopi, di library cari kopi. Pokoknya duluan kopi daripada handphone. Berarti di sana kopi adalah sebuah trendy. Betul. Dan bukan Sampai saat hanya ini, trendy, kebutuhan yang every day. Betul. Every Setiap day hari. ya. Begitu. Jadi di sana kita mulai melihat orang minum kopi, ya. Jadi saya mencoba kopi di sana. Loh, kok beda ya dengan kopi di Indonesia? Kok di sana enak gitu loh. Di Indonesia kan kita pernah coba tapi nggak cocok ya. Itu kita tes ya. Ya. Benar. Jadi di sana kok enak gitu. Nah, di sana lah selama sekolah, selama kuliah saya berada di Amerika itu saya mengenal kopi. Jadi tiap hari minum kopi, nggak bisa terlepas dari kopi. Setiap pagi. Ya kadang bisa 2-3 gelas juga waktu itu. Ya kan habis sekolah siang di library ngantuk ya kan mesti belajar lagi, kita minum kopi. Rekaman lagi ya. Betul. Nah, di situ saya mengenal kopi. Nah, saya ingin tahu kok kopi mereka enak beda dengan kopi kita di Indonesia. Waktu itu Starbucks atau apa, dokter? Waktu itu Starbucks udah ada. Waktu itu dokter yang minum itu Starbucks atau ada brand yang lain? Sana ada Starbucks, ada Coffee Bean. Oke, jadi sana kita minum. Jadi sambil belajar lah, ini kopinya dari mana, kok bisa gitu enak. Nah, jadi rupanya kopi mereka itu di blend, artinya dicampur dari beberapa jenis dicampur, di blend. Jadi di sanalah saya mengenal kopi, udah minum kopi terus lah ya. Nah, jadi berselang selesai saya balik ke Indonesia. Waktu itu di Medan khususnya belum tren kopi. Ya, di kota-kota besar Jakarta, Singapura sebenarnya udah, tapi di Medan khususnya belum. Masih belum ya waktu itu 2000-an itu masih belum. Nah, jadi ya udah saya pikir saya beli mesin sendiri saya untuk di rumah sendiri aja sambil minum kopi. Mesin brewer. Ya, brewer mesin ya. kopi espresso. Ya bisa bikin. Jadi situ. Nah, lewat dari itu sekitar mungkin setelah 5-8 tahun Medan baru mulai. Setelah saya pulang ya. Baru mulai. Jadi saya lihat banyak udah mulai buka kopi-kopi Starbucks, kopi-kopi yang lokal juga banyak. Jadi sepertinya mulai tren gitu waktu itu ya. Nah, jadi saya pikir kebetulan tempat saya di bawah itu di bawah praktek itu sering ditanyain orang mau disewa. Dan saya selalu nanya kan, untuk apa? Buka kopi. Selalu buka kopi gitu. Jadi saya lihat, ini mungkin udah waktunya Medan ini booming kopi gitu ya. Waktu itu di tahun sebelum Covid itu kayaknya 2020 nggak salah itu. Dokter mulai buka. Ya, itu. Dan itu namanya Daily Dose ya. Betul, itu namanya Daily Dose. Ya. Daily Dose diinspirasi dari pada saat dokter di Amerika. Enggak. Setiap hari harus betul. Satu dos. Ya, jadi daily dose ya, setiap hari 1 gelas lah kita anggap ya. Jadi dosis kecil, dosis tinggi itu pilihan sendiri. Tapi dosis sendiri. Kopi selalu ada. Betul. Untuk boosting ya. Iya, jadi namanya daily dose artinya 1 hari ya kita bilang 1 cup atau 1 dos lah ya, gitu. Nah, tahun itu jadi saya inisiatif kok nggak mau buka sendiri ya, coba-coba. Ya anggap waktu itu nothing tulus karena tempat sendiri, kan? Ya cobalah ya sendiri gitu. Jadi awalnya itu saya buka lah di tahun 2020 kita kena Covid nggak salah bulan 3 ya Maret ya. Jadi bulan 11 tahun 1999 kita mulai buka. Dan buka ini memang nggak gampang. Artinya kenapa? Kita tidak ada background dari bisnis. Ya. Ini cukup menarik ini, Dok. Benar. Jadi sesuatu yang kalau normal pikir itu hampir nggak ketemu. Benar. Hampir nggak match ini. Nggak match banget. Saya agak sedikit confused ini, dokter. Benar. Dokter bisnis dan sukses Daily Dose
Amin, ada buka amin. di banyak tempat saat Iya, ini. Ya. iya. Jadi makanya saya bilang awal itu buka itu betul-betul tantangannya luar biasa. Karena satu, kita nggak ada di background bisnis. Ya, Sama sekali nggak pernah bisnis. Background kita semua di medical, di di kedokteran. medical ya. Jadi saya mau buka satu bisnis ini, akhirnya saya meminta bantuan konsultan karena sama sekali nggak ngerti, nggak paham ya. Konsultan jelasin gimana caranya, sistemnya di mana, nanya-nanya teman-teman yang sudah berbisnis, gimana caranya ya, mau buat gini-gini kan. Nah itu diajarin lah saya. Jadi persiapan itu sekitar hampir setahun juga. Dari tahun 98, 99 itu kita baru bulan 11 baru akhirnya membuka satu outlet. Nah awalnya itu waktu ngetes kopi itu juga sangat ribet. Kita kan nggak tahu, kopi itu sensitif. Artinya preference orang masing-masing beda-beda. Beda-beda ya. Ya. Jadi ada yang suka strong, ada yang suka agak asam dikit, Iya, ada yang suka pahit. Ada yang suka double shoot, Betul, ya, ada yang suka lebih Light. dark roast-nya, ada yang lebih suka ya kalau kita bilang lebih hangus dan sebagainya. Ya. Nah, karena ini sekarang udah beda. Konsultan udah jelaskan ke saya bahwa Iya. Dok, ini udah beda ya dengan kita minum sendiri dengan yang kita akan jual ke orang lain. Iya beda. Tes Udah kita beda, kan betul. sama tes Orang lain beda-beda. Orang lain beda, ya. Betul. Jadi saya diingatkan waktu itu cari tes yang 4-50% yang bisa diterima masyarakat. orang. Ya, udah oke. ya. Bisa-bisa kan dokter kan tesnya beda ya, Beda, lebih tinggi. beda, betul. Nah, kita perlu sesuaikan dengan Benar. customer base kita. Benar, ya. benar. Nah, setelah itu kedua, konsultan saya udah wanti-wanti bahwa dokter harus ada sesuatu yang beda dari orang lain. Iya. Kalau Itu tidak, bedanya di mana, dokter? jadi saya juga Pada mikir saat kan, itu ketemunya pada waktu di itu mana? kan Ya. dibilangin kan, beda Diferensiasinya dengan di orang mana? lain. Kalau Ya, ya. tidak, Sama. sama dengan orang lain, Nggak apa mungkin. kita brand baru Iya, dari iya. nol, itu sangat sulit. Ya. Dia bilang gitu. Ya. Jadi saya juga mikir, waduh. Jadi saya melihat lah situasi, kondisi apa yang bisa membuat kita beda gitu. Dan waktu itu sampai nggak itu, makanya persiapan kita setahun. Iya. Hampir nggak ketemu apa yang bisa membedakan kopi kita dengan yang udah ada, yang established Iya. sekarang, yang udah rame dan sebagainya. Sekilas terlihat sama, tapi kan kita harus ciptakan value yang berbeda ya, Benar. supaya orang akan datang, Betul. mencoba. Betul. Jadi sesuatu yang beda. Itu aja konsultan bilang, Iya. sesuatu yang beda dari orang lain. Iya. Harus ada karakteristik sendiri, apa itu. Nah, jadi selama setahun itu sebelum buka itu memang setahun persiapan ya. Jadi racikan kopi itu kita udah buat beberapa banyak. Ada yang A. A ini setelah kita racik kita kirim ke teman-teman. Ya. Saya kirim ke teman-teman. Minta Iya. responnya gimana. Ya. Oke, nanti yang B kita kirim lagi ke teman-teman, responnya gimana. Jadi Iya. kita catat semua itu. Jadi saya catat itu semua responnya. Oh ini kok asam kali, ini kok pahit kali. Treatment seperti data pasien, Bener. Jadi kita harus diagnosa sendiri lah. Bener. diagnosa sendiri ya. Ya, jadi Finally, kita udah udah dapat. wah, Oke, akhirnya kita dapat. Iya. Jadi kita buat beberapa macam. Ada yang normal, artinya kopinya kekuatannya normal, artinya itu bisa untuk orang umum yang Iya. nggak terbiasa setiap hari minum. Iya. Ada yang lebih strong dikit, Iya. ada yang paling strong. Jadi kita harus bagi gitu lah, Oke, supaya oke. yang mau beli bisa menyesuaikan sendiri gitu. Iya, Di mana dia posisinya. Oke, Iya, saya yang strong, dia ambil yang strong. Iya. Oke, nah setelah dapat resep dan sebagainya, nah masalahnya satu kan di unik ini. Iya. Gimana Unique supaya selling unik point. ini kan? Iya. Gimana uniknya? Jadi akhirnya saya berpikir dapat satu ide bahwa kita kan sering dulu ke rumah sakit, Iya, ke iya, klinik. Nah, itu ada infus bergantungan setiap hari di rumah gitu. sakit, kita akan melihat infus yang bergantungan. Iya. Nah, timbullah ide saya untuk membuat yang beda itu adalah dengan Packagingnya. packagingnya. Oh. Jadi akhirnya saya cari packagingnya yang mirip seperti infus. Itulah yang saya pakai sampai sekarang. Itulah satu keunikan dari Daily Dose. Iya, packagingnya ya. Packagingnya. Dan nama-nama minuman itu semua saya buat nama dari Kedokteran. kedokteran. Ada infus, ada vaksin, ada imunisasi dan sebagainya. Aduh ini memang benar-benar dokter kopi nih. Daily Dose sekarang udah berapa ya, dokter? Kita ada beberapa
outlet di Medan. Di Medan, ya. Kemudian kita ada di Jakarta satu. Oh ya, Jakarta di mana, dokter? Kita di PIK. Di PIK. PIK 2 atau PIK lama, PIK 1. PIK 1 ya. Dekat mana itu, dokter? PIK Avenue? Ya, PIK Avenue dekat toko buku, ada satu buku satu di PIK itu. Oke. Di dekat PIK Avenue ya. Ya, di Avenue. Bagaimana sana bisnisnya? Oke ya. So far so good ya kalau ya. untuk kopi ya. Artinya saya prinsipnya sekarang kita harus konsistensi. Yeah. Saya nggak mau nanti orang hari ini minum enak, nanti berapa hari lagi datang kok beda rasa. Ya karena kita sendiri kalau beli makanan, beli minuman enak, besok-besok dia datang harus enak juga dong. Kalau nggak kita kecewa ya. Nah itulah balik lagi. Di kerjaan kita nggak boleh buat orang kecewa. Di sini juga saya tidak mau orang kecewa. Berarti value-nya adalah benar-benar treat customer dan pasien itu adalah terbaik. Ya? Benar. Kita memberi jasa ya namanya kita. Jadi kenapa kita nggak memberikan terbaik kalau bisa? Nah jadi itu komitmen kita itu bahwa rasa harus konsisten. Makanya SOP kita, sistem kita untuk barista dan sebagainya itu sangat strict. Konsistensi itu perlu. Nggak usah di minuman aja, mungkin di kerjaan kita, di sehari-hari kita. Saya rasa konsistensi itu harus ya kalau kita mau ke goal yang dapat yang bagus. Sepertinya dokter udah sukses ini bikin bisnis baru ini. Boleh dong buat bisnis-bisnis yang lain lagi. boleh. Lebih rame ya. Lebih rame lagi ya. Jadi dokter gigi menjadi dokter bisnis ya. Benar. Konsepnya sama ya, cuman lebih mungkin dokter belajarnya karena selalu sistematik research dan deliver quality service-nya lebih terstruktur ya. Benar. Ini ilmu kedokteran di bisnis sehingga peta patternnya juga lebih terukur ya. Betul. Ya itu saya terapkan di kehidupan saya. Artinya apapun yang saya mau beli, saya mau apapun itu, saya selalu research dulu. Iya. Saya selalu research umpamanya handphone saya mau beli tipe ini, saya research dulu. Saya baca reviewnya dulu. Terus bandingkan dengan yang lain dulu. Kemudian kebutuhannya cocok nggak untuk saya? Sama, jadi semua itu saya terapkan gitu. Jadi apapun yang saya mau beli, saya research dulu, saya review. Betul. Baru matching dengan kebutuhan. Betul. 3 ini selalu dijalankan. Selalu saya jalankan. Jadi artinya kita nggak sia-sia. Nanti udah beli, kita nggak review, atau nggak cocok dengan kita. Bukan jalan dulu, nanti baru mikir ya. Betul. Jadi lihat dulu, evaluasi dulu, cocok dengan kebutuhan, baru kita eksekusi. Jadi mungkin itu saya ya. Tapi kalau di bisnis kan kadang kita nggak bisa tahu. Benar. Dokter. Balik lagi dengan situasi sekarang dan milenial sekarang, Gen Z sekarang itu mereka mungkin udah beda sistem. Mereka tuh berani ngambil tindakan dulu. Eksekusi dulu. Kalau dokter termasuk yang kalau saya masih memikirkan dulu. Ya kita planning dulu lah kira-kira. Ada persiapan betul. Ya, memang kadang kita nggak boleh planning terlalu lama. Karena kesempatan kan mungkin datang sekali, nggak lama. Nah, itu kita harus mungkin cepat eksekusi dan sebagainya. Jadi mungkin sekarang kita harus berubah melihat situasi. Fleksibilitas kita itu harus betul-betul main lah ya. Kalau saya mainnya hanya logika sih pertama. Logik ya. Dari logik. Kalau logik bisa terima, baru ini bisa didalamin lagi. Dalamin lagi. Tapi kalau logik aja logika kita nggak bisa nerima, itu saya udah pasti ini nggak benar. Ini hoax, ini udah nipu, ini dan sebagainya. Karena saintifik banget. Di kedokteran kan sangat saintifik. Benar. Semua harus ada fakta datanya ya. Benar. Baru bisa obat-obatan, semua harus alat yang kita pakai, semua itu juga harus dari research saya baru mau pakai. Nggak bisa yang copy paste, di copy research orang dan sebagainya. Ini pengalaman Dokter Rudy, saya teringat sama seorang dokter ya, dokter S3 di farmasi, Kalbe Pharma, Pak Bun, luar biasa, seorang ahli di farmasi yang mengerti benar-benar di bisnis sehingga Kalbe Pharma menjadi luar biasa. Next, Dokter Rudy. Amin. kita masih kecil lah. Banyak sekali di luar pengalaman banyak, ilmu mereka banyak semua. Sekarang udah beda. Dengan waktu kita dengan sekarang masa itu beda. Kita harus mungkin fleksibilitas, kita harus sikon lah juga ya. Untuk sukses termasuk luar biasa loh dokter. Amin. Sukses di profesi, konsisten, komitmen, improve terus untuk memberikan terbaik kepada pasien,
dan itu dituangkan di dalam bisnis karena hobi ya. Benar. Awalnya dari hobi. Awalnya dari hobi. Dari hobi. Karena ketemu kopi yang enak dan kemudian ini ada peluang dan finally juga diterima. Benar. Dan ini value pertama adalah improve ya, research terus menerus supaya bisa memberikan terbaik, kemudian deliver yang terbaik sehingga customer satisfaction itu atau pengguna jasa dokter itu menjadi puas terhadap jasa yang dideliver ya. Berikan, ya. Kuncinya 3 itu ya. Betul. Dokter, Dan kita dan selalu belajar. inovasi belajar, improvement ya. Kita belajar dari orang lain yang sudah established lama. Ya terus terang saya di kopi juga saya belajar banyak dari Starbucks lah, dari Coffee Bean lah, dari kopi-kopi lain. Kita belajar karena kita dari nol. Kita artinya nggak ada pengalaman apa-apa. Malahan saya sampai ke tempat orang itu, waktu saya pesan minum saya sampai ngintipin gimana mereka buatnya dan sebagainya ya. Ya kita nggak usah malu. As long kita nggak berbuat salah gitu loh. Kita nggak usah malu gitu. Nah saya dulu kerja juga saya nggak malu gitu. Biarpun orang pikir ngapain lu, orang tuh udah ya berkecukupan gitu. Mau susah lagi ya, belajar lagi, improve lagi. Dan saya kan tinggal terima aja. Saya yakin, saya bilang kenapa saya kalau kerja kenapa gitu. Yang penting saya kerja dengan benar, bukan kerja yang nggak bagus dan sebagainya. Udah gitu. Luar biasa. Dokter Gigi Rudi Japagu, dokter spesialis ortodontik dan implan juga ya. Hari ini sahabat Tribuners kita beruntung bisa menggali khusus sahabat Tribuners, kita gali lebih detail perjalanan dokter Rudi dari awal kuliah sampai ke Amerika, dan kemudian selalu memperhatikan value yang paling tinggi adalah memberikan terbaik kepada customer atau pasien kita. Dan satu kata kunci yang saya selalu ingat dari dokter Rudi adalah jadilah pembelajar, tidak pernah puas terhadap apa yang sudah kita dapat, knowledge yang kita terima. Betul. Tapi improve terus karena pengetahuan maju terus ya. Dan kita harus adaptasi dan kita kalau bisa tidak bisa meng-create, kita bisa mengikuti. Betul. Baik, terima kasih Dr. Rudi. Terima kasih, luar biasa Pak Senit, sudah berkenan hadir di studio Tribun Medan. Sama-sama. Thank you Dr. Rudi. Terima kasih. Ya, sahabat Tribuners, terima kasih. Semoga inspirasi dan diskusi ini menarik untuk sahabat Tribuners. Sampai jumpa Inspiration and Solution setiap hari Jumat jam 10 pagi yang terbaik untuk sahabat Tribuners. Sampai jumpa. Terima kasih.